Oke, silakan. Siap, kita mainkan Pak. Ya, Oke, sudah di-record sebentar. Pak Menteri, apa kabar Pak? kabar baik. Alhamdulillah, itu yang dinanti-nanti dan juga menjadi obrolan serius Pak. Sekarang kabar baik itu Pak. Kabar baik, kabar sehat. Nah, itu yang Itu yang bukan sekedar paling penting. bukan sekedar basa-basi lagi Pak sekarang. Oke Pak Menteri, Iya, ya, melihat sekarang Pak persiapan tim Paralimpik kita juga yang sudah berangkat, sudah persiapan, bahkan sudah ada yang menjajal venue dan nanti malam ini akan opening seremoni Pak. Bagaimana tanggapan dari Pak Menteri sendiri? Apa yang disampaikan ujangan untuk para tim kita Pak? ya. Pada saat saya membuka atau mengukuhkan dan melepas mereka, ya, berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa mereka ini hadir di Tokyo atas nama bangsa dan negara. Sama persis dengan ketika saya mengukuhkan tim Olimpiade, ya, saya sampaikan mereka mewakili lebih dari 267 juta rakyat Indonesia. Itu yang mereka wakili. Nah, karena itu mereka harus benar-benar sungguh-sungguh, bukan hanya bertanding untuk dirinya, untuk NPC, tapi bertanding untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, memang kalau dilihat dari persiapan, ya, persiapan mereka ini kan sebenarnya ini tim yang dipersiapkan untuk setelah SEA Games itu kan ada Paralimpiknya juga kan, para SEA Games kalau nggak salah ya. Dan mereka sudah siap-siap tapi nggak jadi berangkat karena para SEA Games-nya dibatalkan kan, di Manila kan waktu itu harusnya 2019 bulan Desember. Nah, mereka ini sudah mempersiapkan diri panjang kan. Ini berbeda atlet-atlet yang di Paralimpik dengan atlet-atlet yang di Olimpiade itu lebih stabil yang di Paralimpik karena memang persaingannya yang di dalam negeri itu tidak terlalu banyak ya, gitu ya, tidak terlalu ketat. Jadi mereka yang sudah ditempa di Platnas di Solo yang kerjasama dengan UNS ya itu yang dipersiapkan, sehingga saya ada rasa optimisme karena mereka sudah lama menjalani pemusatan latihan gitu. Jadi mudah-mudahan mereka ke Tokyo ini bisa bagus dan sebagaimana yang kita harapkan. Kan ini keikutsertaan kita dengan 23 atlet dan 7 cabang olahraga. Saya kira ini ada kemajuan ya, menurut laporan dari CDM waktu itu ada kemajuannya ketika di Rio de Janeiro yang lalu. Itu. Jadi persiapannya sih menurut saya sih oke. Lihat tadi optimis juga Pak, ada peningkatan dari jumlah atlet dan juga cabur. Prestasi nih Pak, pasti kan publik juga bertanya-tanya kalau dari Kemenpora sendiri khususnya Pak Menteri seperti apa Pak, karena di Rio kemarin kan 76 Pak, mungkinkah seperti Olimpiade kemarin Pak harus ada peningkatan di klasemen Pak? Ya, saya kira iya ya. Kita harapkan kan selalu begitu. Kalau olahraga prestasi itu selalu kita harapkan ada peningkatannya. Dan tentu NPC sudah memperkirakan mana yang memungkinkan untuk mendapatkan medali. Dan dari persiapan, kemudian dari monitoring kami, saya optimis ini akan ada perbaikan ya, akan meningkat. Walaupun kita belum mentargetkan seperti apa, tetapi yang penting dia meningkat dulu dari Rio itu. Dengan catatan 1 medali perunggu Pak, ini nengah di Rio kemarin Pak. Kalau dari Pak Menteri Ya, sendiri Pak, harapannya Pak mungkin di Olimpiade ada kemajuan misalnya di para badminton ya. Para badminton itu kita punya harapan juga bisa menyumbang itu.
Kita berharap juga David ya bisa dari para Tenis meja, Pak. ya tenis meja itu juga bisa, dan yang lain-lain. Saya kira kalau saya melihat dengan kondisi persiapan mereka yang cukup baik, dan saat PPKM pun mereka tetap berlatih, karena paling tidak saya itu selama di pelatnas kalau nggak salah ada 3 kali saya datang ke Solo untuk melihat mereka, memberi mereka semangat, dan karena saya lihat bagaimana seriusnya mereka, maka saya optimis bisa ada perbaikan dari perolehan kita di Rio de Janeiro tahun 2016 yang lalu. Optimis Pak bisa merengkuh ke 60 Pak klasemen Pak, atau seperti apa Pak, atau mungkin berharap 50 bisa Pak? Ya mudah-mudahan. Nah, jangan sampai kita terlalu mentargetkan yang ambisius, terus itu bisa menjadi beban buat mereka. Itu juga saya tidak mau. Saya tidak mau membebani atlet dengan target-target yang menjalani itu kan mereka. Nah, kita membuat ukuran-ukuran sesuai dengan apa yang kita pantau. Kalau kita pantau dia bagus, tentu kita boleh berharap dari apa yang mereka akan perlihatkan. Tetapi secara keseluruhan, ya overall, saya bisa melihat bahwa saya optimis ini ada peningkatan lah. Itu. Pak Menteri, ini kan juga ada beberapa yang sudah jajal venue, juga ada sudah beradaptasi Pak di sana Pak, dengan prokesnya yang ketat. Kita juga tahu Pak Jepang ada peningkatan. Apa Pak yang ingin disampaikan Pak untuk atlet di sana dengan venue dan juga adaptasi penerapan prokes di sana Pak? Ya, bertanding di saat pandemi seperti ini tidak mudah. Karena di samping harus menyiapkan betul-betul kemampuan fisik, kemampuan teknis, strategi, ya kan? Juga mereka harus menjaga protokol kesehatan, sama seperti Olimpiade yang lalu. Nah, suasananya juga mirip-mirip dengan Olimpiade. Tekanan, ya, tekanan itu akan lebih berat dan lebih besar ketimbang di multi event lain atau apalagi single event. Nah, saya ingin berpesan kepada para atlet, ya, pertama jaga protokol kesehatan, mereka harus tetap sehat, karena kalau mereka tidak sehat, kemampuan fisik, teknik, strategi seperti apa yang dipersiapkan, tidak ada yang bisa jalan di sana. Nggak mungkin bisa masuk ke arena kan, kalau dia sudah tidak sehat. Nah, oleh karena itu saya pesan, pertama jaga kesehatan, prokesnya harus benar-benar ketat, dan juga mental. Jangan ada beban, main lepas saja, karena biasanya tekanan di Olimpiade itu lebih daripada tekanan di multi event dan single event lainnya, walaupun itu di tingkat-tingkat internasional. Itu kita sudah bisa buktikan pada saat Olimpiade yang lalu, banyak yang ada beberapa yang diunggulkan, ya, tapi ternyata dia bisa tidak lolos sampai ke final, bahkan yang tidak diunggulkan bisa menjadi juara. Jadi inilah Olimpiade, sangat berbeda hitungan-hitungan statistiknya dengan yang lain. Saya kira untuk Paralimpiade juga sama gitu. Pak Menteri, ini kan mengusung juga kesetaraan Pak, tidak membeda-bedakan khususnya pemerintah dalam fasilitas dan juga semua yang diberikan Pak. Pertanyaan muncul Pak, pasti bonus Pak. Bagaimana Pak yang dicanangkan atau disiapkan oleh pemerintah khususnya Kemenpora Pak dalam hal ini? Ya pastilah. Artinya pada saat kami memfasilitasi pelatnas sama. Pada saat kami memfasilitasi mereka ikut kualifikasi juga sama. Pada saat kami memfasilitasi keberangkatan juga sama. Pelayanan di sana juga sama. Bahkan dari kedutaan besar kita ada di Tokyo juga kami mendapatkan laporan dari NPC, mereka dilayani dengan baik semuanya. Nah, tentu apresiasi dan penghargaan juga sama akan kita berikan, cuma seperti apa bentuknya, berapa, dan lain sebagainya,
itu kita lihat perkembangannya dan tentu kita akan rumuskan lagi seperti apa. Tapi yang jelas apresiasi dan penghargaan tidak boleh kita beda-bedakan karena ini sama, perjuangannya toh juga sama, membawa nama bangsa dan negara. Oleh juga sama ya Pak, benar-benar keringatnya keluar deras gitu Pak. Pak Menteri, ini ada menarik Pak, mungkin terakhir Pak sebagai penutup, harapan dari Pak Menteri juga dari pemerintah khususnya, mungkin ada masukan dari Presiden yang disampaikan khusus ke Pak Menpora terkait keikutsertaan tim Paralimpik kita apa Pak yang ingin disampaikan kepada tim Ya, Paralimpik? baik. Tentu Bapak Presiden Pak Joko Widodo selalu berharap mereka semuanya dalam keadaan sehat. Itu harapan Pak Presiden. Selalu Pak Presiden menyampaikan pada saya, Pak Menpora, dijaga betul kontingen kita untuk harus tetap sehat, dan di samping itu juga dilayani, diurus benar mereka pada saat di sana, ya. Dan tentu harapan Pak Presiden, Pak Joko Widodo sama dengan harapan seluruh rakyat supaya mereka kembali dengan prestasi yang bisa membanggakan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Tetapi berkali-kali Pak Presiden menekankan karena sekarang sedang pandemi, tidak mudah untuk melakukan kegiatan, oleh karena itu jaga betul kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan semoga juga prestasi beriringan berjalan Pak. Amin, amin, amin. Terima Amin. kasih. Salah. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya Pak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Untuk juara kalau ada dapat medali Pak, kita bakal ngobrol banyak lagi. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Ya.